Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawansyah. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya yang ke-10 yaitu tentang basic dan advanced sort. Jadi untuk studi kasusnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ya adalah saya memanfaatkan kode program linked list pada praktikum 3 yang dimana saya akan membuat fungsi untuk melakukan sorting menggunakan basic sorting yaitu bubble sort. Oke, mungkin untuk penjelasan kodenya langsung saja. Untuk praktikum kode link list ini sudah saya jelaskan pada praktikum 3. Oke, jadi yang pertama ketika satu bubble sort link list. Di mana public void bubble sort itu adalah metode untuk mengurutkan data ascending pada link list. Nah, if length lebih kecil dari 2 return, maka artinya jika jumlah data kurang dari 2 tidak perlu sorting dan sudah pasti urut. Oke, for integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari length, min 1, I plus plus, yang artinya loop luar untuk jumlah pas, di mana itu maksimal N min 1 kali. Node current sama dengan hit, artinya mulai dari node pertama ya atau hit. For integer J sama dengan 0, J lebih kecil dari length, min I, min 1, J plus plus. Nah, ini adalah loop dalam untuk membandingkan pasangan node, di mana min I itu karena bagian akhir node sudah terurut siap setiap iterasi. If current value lebih besar current next dot value, jika artinya jika nilai sekarang lebih besar dari next, maka itu adalah salah urutan. Nah, integer temp integer temp eh, sama dengan current value sama dengan current next value sama dengan temp, artinya adalah tukar nilai kedua node swap, yang mana swap value bukan node-nya ya. Nah, current current sama dengan current next, artinya geser ke node berikutnya. Oke, mungkin langsung saja kita jalankan. Oh ya, sebelum menjalankannya saya akan jelaskan juga app-nya. Oke, untuk app Java-nya eh publish static void main string args itu metode utama entry point saat program menjalankan. Link list sama dengan new link list 3. Artinya membuat link list dengan link list node dengan node pertama bernilai 3. Nah, list append 5 1 4 2 itu artinya menambahkan data ke akhir list, yaitu list sekarang itu adalah 3 5 1 4 2. Oke, jadi sistem add print line before sorting artinya adalah menampilkan pesan teks sebelum sorting, kemudian list print list, mencetak isi link list sebelum dirutkan, kemudian list bubble sort, yang artinya memanggil metode bubble sort untuk mengurutkan data, sistem add print line after sorting, yang artinya menampilkan teks setelah sorting. List print list mencetak isi link list setelah dirutkan. Oke, mungkin langsung saja kita jalankan. Nah, ini langsung ya, bentar. Ini pertama kita nge-compile-nya. Eh, salah, salah. Karena kita nge-compile nvn clean package. Nah, setelah build sukses nanti kita akan masukkan panggilannya. Nah, ya, dan kan, oke. Akan sini keluar outputnya before sorting 35142 dan after sorting 12345. Nah, jadi eh kesimpulannya adalah bahwa algoritma ini adalah bubble sort code linear yang bekerja dengan cara membandingkan bersebelahan, kemudian menukar nilai jika salah urutan, kemudian mengulang prosesnya sampai semua data terurut. Oke, yang selanjutnya adalah studi kasus yang kedua. Pertama yaitu eh, manfaatkan kode, bukan, yang selanjutnya ya, yang ini. Double sorting itu melengkapi kode agar dapat melakukan sorting pada data mahasiswa berdasarkan skor, NIM, dan nama. Oke, langsung saja ke code-nya. Yang pertama yang kita akan bahas adalah student.java. Oke, student.java. Nah, jadi sini terdapat public string name sama dengan NIM.
Oh ya, sabar. Public string name, ya, public string name, public double score. Nah, artinya attribute field dari student. Name artinya nomor induk mahasiswa, name itu adalah nama mahasiswa, dan score adalah nilai yang bertipe double. Nah, public string name, double score artinya konstruktor untuk membuat objek student dengan parameter. Nah, this name sama dengan name, this name sama dengan name, this score sama dengan score. Artinya mengisi nilai atribut dengan cara dengan parameter yang diberikan. Nah, ada sini add override public string to string, yang artinya override method to string agar objek bisa langsung dicetak. Return string format persen 2f name name score. Persen s yang ini adalah name dan yang ini adalah name, sementara yang ini adalah persen 2f ini adalah score, yaitu dua angka di belakang koma. Oke, selanjutnya kita masuk ke student helper. Jadi fungsi di student helper ini adalah eh ada banyak. Yang pertama adalah public static void print students, metode untuk mencetak array student. For students artinya loop setiap elemen dalam array. Sistem out println student. Cetak objek otomatis pakai toString dari kelas student tadi. Oke. Di sini terdapat metode sort, yaitu menggunakan bubble sort. Itu public static void sort student, metode untuk mengurutkan data student yang ini. Kemudian terdapat ini yaitu for integer i sama dengan 0, i lebih besar dari student, length min i plus plus, yang artinya loop luar berupa jumlah iterasi atau passes. Selanjutnya for integer j sama dengan 0, j lebih besar dari student length min i min 1 j plus plus, yaitu berupa loop dalam untuk membandingkan elemen bersebelahan. Oke. Kemudian boolean should swap sama dengan false, artinya penanda apakah perlu tukar data. Yang pertama untuk membandingkan skor. Oke, membandingkan skor ini if students j score lebih besar dari student j plus 1 score, should swap sama dengan true. Artinya adalah jika skor lebih besar maka akan ditukar. Jadi itu dengan urutan ascending, yaitu kecil ke besar. Kedua adalah jika skor sama. Jika skor sama maka akan dibandingkan nama. Itu studi kasusnya yaitu else if students j score sama dengan student j plus 1 score. Integer name compare sama dengan students j name compare to student j plus 1 name. Artinya membandingkan nama yaitu sesuai leksikographical atau abjad. Oke. If name compare sama lebih besar sama no, lebih besar 0, swap sama yang true. Nah, jika nama lebih besar, misalnya Z lebih besar dari A, maka ditukar. Nah, selanjutnya adalah ini. Jika nama yang sama, maka dibandingkan name. Else if name compare sama dengan 0, if student J name compare to student J plus 1 name lebih besar 0, should swap sama dengan true. Artinya bandingkan name untuk memastikan urutan konsisten. Oke, yang di sini adalah swap, yaitu if should swap student temp, student J sama dengan student J plus 1, student J plus 1 sama dengan temp. Yaitu tukar posisi objek student. Oke. Selanjutnya sini kita akan menjelaskan tentang app.java-nya. Oke, berdasarkan app.java ini uh, langsung saja kita masuk ke ini integer and students sama dengan integer parse in scanner next line. Kita membaca jumlah mahasiswa, input berupa string lalu diubah ke integer. Student, students sama dengan new students and students, yaitu membuat array untuk menyimpan eh menyimpan apa ya? Untuk menyimpan data mahasiswa. Oke. Kemudian di sini terdapat input data mahasiswa for integer i lebih kecil dari 0 and student i plus plus, yaitu loop untuk input data sebanyak jumlah mahasiswa. Nah, string name, scanner next line, dan sampai double score ini ya gunanya untuk membaca name, yang ini untuk membaca name, yang ini untuk membaca nama, dan yang ini membaca nilai yang diubah ke double. Nah, sementara students i sama dengan new student ini membuat objek student dan menyimpannya ke array. Nah, di sini adalah untuk tampilan sebelum sorting, yaitu ya sebelum sorting, yang dimana student helper ini adalah cetak semua data mahasiswa, kemudian ada student helper, sort students mengumpulkan data dengan score name, kemudian ada yang ini, kalau yang ini kan pasti memprint lah. Kalau yang student helper print students ini adalah cetak data yang sudah diurutkan. Nah, scanner close ini adalah untuk menutup scanner good practice. Oke, langsung saja kita
eh jalankan. Oke. Nah, ini kita kita clear dulu. Nah, kita mvn clean package. Oke. Kemudian kita panggil. Gitu dipanggil. Setelah dipanggil kita masukkan contohnya tiga mahasiswa. Untuk studi kasus yang pertama tadi adalah ya membandingkan skor. Oke. Pertama kita masukkan NIM 11S24020. Kemudian namanya Ian misalnya kita buat nilainya adalah 75. Dan masuk ke mahasiswa yang kedua 11S24023. Kita buat Panji, maka eh, nilainya adalah 90. Selanjutnya masuk ke 11S24030 misalnya. Oke, kita buat namanya Krisna. Nah, nilainya 100. Nah, setelah diurutkan adalah sebagai berikut. Nah, setelah diurutkan karena kita menggunakan metode ascending, ya jadi dia dari kecil ke besar. Nah, ini dia urutannya. Selanjutnya kita coba untuk studi kasus yang kedua, yaitu kalau skornya sama, maka kan yang dibandingkan adalah nama. Sesuai abjad tadi ya. Misalnya skornya sama, 11, 24, 0, 20. Misalnya kita buat Krishna. Oh, kita buat 30. Eh, salah, salah. Panggil 3, 11, 24, 0, 30. Tadi adalah jika skornya sama, Pak. Tapi nanti ke sini skornya semua sama. Kita buat ke Krishna, nilainya adalah 95. Kemudian masuk ke 11S24, 0, 20. Kita buat Ian, 95. Kemudian 11S24, 0, 23. Setelah kita buat Panji, 95 juga. Oke. Karena dia tadi skornya sama, ini skornya sama, maka dia dibandingkan berdasarkan nama sesuai abjad. Yang mana I lebih dulu dari K dan K lebih dulu dari P. Maka dia urutannya adalah Ian Krishna Panji. Sekarang kalau nilainya sama dan namanya sama, nah, maka yang diurutkan adalah NIM. Misalkan NIM 11 dan ntar. Kita buat 3, 0, 2, 30 lah. Misalnya. Ya, misalnya namanya Ian juga, oke. Nilainya 95. Jadi masuk orang yang siswa yang kedua dengan nama yang sama. Tanggal 23, 20 lah. 95 juga. Salah-salah. Ntar. 3, 11, 24, 0, 30. Buat Ian, 95. 11S24, 0, 20. Kita buat Ian, 95. Kemudian 11S240, 23. Ian, 95. Maka harusnya urutannya adalah 20, 30, 20, 23, 30. Nah, dia sesuai. Oke. Jadi kesimpulan dari double sorting ini adalah mengurutkan data berdasarkan prioritas, yaitu skor NIM dan NIM. Artinya data diurutkan berdasarkan skor terlebih dahulu, kemudian jika skor sama diurutkan berdasarkan NIM, dan jika NIM juga sama maka diurutkan berdasarkan NIM. Nah, jadi double sorting adalah sorting berlapis untuk menangani nilai yang sama agar tetap terurut dengan kriteria tambahan. Oke, jadi dia bukan cuma berurut, tapi diurutkan dengan aturan yang lengkap. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Saya Kurniawan Syahan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.